Halo, ketemu lagi di channel Laptopia dari Kota Boyolali yang damai dan indah. Kali ini Laptopia kedatangan sebuah smartphone yang istimewa. Ini adalah smartphone merek Oukitel, serinya seri WP5 ya. Ini adalah salah satu smartphone outdoor ya. Jadi tahan banting, tahan air, tahan debu, tahan dikecewakan, juga tahan terhadap harapan-harapan kosong. Ya, ini smartphone ini memenuhi standar IP68, jadi memang bisa ditenggelamkan, dan ini harganya itu cuma sejutaan. Saya beli di Lazada iseng aja, cuma karena harganya murah saya iseng ingin mencoba. Kita lihat beberapa kelebihan selain kemampuannya yang luar biasa. Itu adalah layarnya 5,5 inci IPS. Ini udah pakai Android 10, prosesornya MediaTek Helio A22, nggak istimewa sih. RAM-nya 4 GB. Kemudian ini keunggulan utamanya adalah baterainya 8000 mAh, gede banget. Harganya cuma sejutaan doang. Mungkin teman-teman penasaran kayak gimana HP ini. Kita langsung lakukan unboxing aja. Oke guys, ini smartphone Oukitel WP5-nya sudah saya lakukan unboxing. Apa aja yang ada dalam paket pembeliannya. Ini tentu saja unit smartphone-nya. Ini tebal banget, gede ya, outdoor ini. Kita taruh dulu. Kemudian kita dapat ini SIM card ejector. Kemudian kita dapat kartu garansi. Ini saya kurang tahu apa nih. Kemudian ada buku manualnya. Kemudian kita dapat kabel OTG, USB Type C. Kemudian di sini ada charger. Ini chargernya ini 5 volt 2 ampere 10 watt. Kemudian kita juga dapat kabel. Ini kebetulan kabelnya ternyata USB Type C ya. Oke, itu aja yang ada dalam paket pembeliannya. Kita nggak dapat headset ya. Oke guys, ini smartphone Oukitel seri WP5-nya sudah saya lakukan unboxing. Sekarang kita fokus ke unitnya. Ini penampilannya seperti ini. Ini aura outdoornya kental banget ya. Dilihat dari desainnya, ini bener-bener untuk smartphone sekarang ini bener-bener tebel banget kayak batu bata dan agak berat. Ini mungkin sebenarnya sepadan sih dengan baterainya yang kapasitasnya 8000 mAh, dan dia dilengkapi dengan kemampuan tahan air, tahan benturan, tahan debu, sehingga bodinya ini, sekelilingnya ini terbuat dari bahan karet. Ini bener-bener kuat nih karetnya, nih build quality-nya bener-bener solid. Ini bener-bener kuat, dan digenggamnya juga mantap karena di sini nggak licin, ada teksturnya semacam ini. Kemudian kita lihat bentuk penempatan triple kameranya horizontal seperti ini, di bawahnya ada led flash ya. Ini kita lihat selain desainnya yang cukup aura outdoornya kental, kita lihat di sudut-sudutnya ini juga ada karet-karetnya yang agak membulat seperti ini. Ini berfungsi untuk menahan benturan, jadi kalau jatuh begini nggak apa-apa, aman. Oke, kita lihat dari sisi depan ini ada poninya. Ini ada lubang kamera depan, earpiece, di sini ada sensor, ambient light sensor dan proximity. Kemudian dia udah pakai on screen button, jadi nggak ada tombolnya. Kemudian kita lihat di sisi atas ini tidak ada tombol atau port apapun. Kemudian sisi bawah ini kita lihat ada mikrofon, dan di sini ada portnya. Kita coba buka. Ini portnya USB Type C. Kemudian kita di sebelah kanan ini ada volume rocker. Ini ada tombol power. Kemudian di sisi belakang ini kita lihat ada 3 buah kamera yang berjajar di sini. Kemudian ada sensor sidik jari, dan ini yang putih ini adalah quad led flashnya. Kemudian di sisi bawah ini ada logo bahwa dia tahan air, tahan debu, dan tahan segala macam. Kemudian di sini ada logo Oukitel dan ada logo IP68 waterproof. Di sini ada lubang speaker. Di sini ada kayak lubang gitu, mungkin buat naruh tali ya. Kemudian dilihat di sisi kiri ini ada tombolnya, nggak tahu ini tombol fungsinya apa. Dan ini ada slotnya, kita coba buka. Ini susah sekali, agak susah ngambil slotnya ini karena mesti pakai kuku, makanya saya pelihara kuku ini ya. Di sini slotnya ini adalah hybrid, jadi kita harus milih antara dual SIM aktif atau single SIM dengan micro SD. Oke, impresi awal smartphone ini cukup menarik, build quality-nya cukup kuat. Kesan kuatnya itu berasa banget ya. Ukurannya sih agak tebal dan berat ya, ini konsekuensi dari baterai berkapasitas besar.
Oke, mungkin teman-teman penasaran kayak gimana jeroan smartphone ini. Saya lakukan setup terlebih dahulu. Oke guys, ini smartphone Oukitel WP5 nya sudah saya lakukan setup, dan kita lihat di sini ternyata smartphone ini nggak ada poninya ya. Jadi blast gitu aja, nggak ada poni, tapi bezel atas dan bawahnya lumayan tebal. Ini walaupun saya beli langsung dari Lazada, ini ternyata dapat sinyal 4G. Saya pakai operator Bayu, bisa dapat sinyal 4G, dan saya nggak tahu apakah nanti setelah ada aturan IMEI ini dia terblokir atau enggak, dia terdaftar di Kemenperin atau enggak, saya masih kurang tahu. Nanti saya cek terlebih dahulu. Dan ini tampilan antar mukanya nih, emang di kamera terlihat agak ngeblash gitu ya, tapi layarnya lumayan bagus. Ukurannya 5,5 inci dengan resolusi HD+. Nih kita lihat, dilihat dari sudut-sudut ekstrim begini pun masih oke. Kualitas layarnya lumayan bagus walaupun bukan yang terbaik di kelasnya. Ini kita lihat respon touchscreen-nya juga sangat sensitif, nyaman banget. Nih tampilan antar mukanya itu mirip Android Pure, tapi sedikit dirubah tampilan ikon-ikonnya. Jadi kita lihat beberapa tampilan ikonnya memang nggak seperti Android Pure, tapi kalau kita lihat dalamannya itu seperti Android Pure begitu. Jadi nggak banyak tweakingnya. Terus kita lihat aplikasi bawaan dari Oukitel WP5 ini ternyata nggak terlalu banyak. Selain ada Google Apps, nggak ada aplikasi tambahan lain selain wireless update. Kemudian di sini ada sound recorder dan outdoor tool. Nah, ini outdoor tool ini cukup berguna buat yang di luar. Ada gradienter, noise test, kompas, magnifier, hang painting, dan plum. Jadi kita yang beraktivitas di luar ruangan bisa terbantu dengan beberapa aplikasi kecil tadi. Itu aja, jadi malah bagus, nggak banyak bloatware, nggak perlu banyak ngapus aplikasi bawaan gitu ya. Ini fitur keamanan cukup lengkap. Selain dilengkapi dengan sensor sidik jari, juga dilengkapi dengan fitur face unlock. Jadi kita bisa unlock smartphone ini dengan wajah, tapi ya dengan teknologi 2 dimensi ya. Ini Oukitel seri WP5 ini dilengkapi dengan memori internal berkapasitas 32 GB, yang udah terpakai ada 6 GB secara default. Jadi yang kosong sekitar ya 24 GB. Ini salah satu keunggulan dari smartphone Oukitel WP5 ini adalah sudah menggunakan sistem operasi Android 10, Android terbaru ya. Android 10. Jadi up to date gitu. Ini kita lihat di sistem device info, smartphone ini mengusung nama Oukitel WP5, ditenagai oleh chipset MediaTek Helio A22. Kemudian kita lihat sistem operasinya sudah Android 10 dan sistem operasinya udah 64 bit ya. Kemudian di sini kita lihat free RAM-nya itu berkisar antara 1,9 GB ya, setengahnya kosong. Kemudian kita lihat kameranya ini menggunakan 3 kamera belakang, yakni sensornya itu Galaxy Core 5025 dan Galaxy Core 5035. Untuk kamera utamanya menggunakan Sony IMX214. Sedangkan kamera depan tidak diketahui sensornya apa. Berikutnya kita coba kemampuan kamera triple kamera dari smartphone Oukitel ini. Ini kameranya memang triple kamera, tapi saya nggak tahu fungsinya apa aja. Ini kita coba buka aplikasinya. Ini aplikasinya sederhana banget. Kita lihat di atasnya ini ada menu setting, ada HDR, ada pengaturan beautify, kemudian LED flash, dan ada pengaturan mode, ada normal dan portrait. Itu aja. Kemudian kita lihat untuk menu setting, kita coba hanya ada pengaturan picture size, shutter sound, dan anti flicker. Nggak ada tambahan fitur apapun. Ini sangat minim banget ya. Fiturnya sangat minim banget. Kita coba untuk menjepret saja. Ini adalah hasil jepretan kamera belakang dari Oukitel WP5 tadi. Sebenarnya kualitasnya itu lumayan. Untuk harga 1 jutaan itu lumayan ya, nggak bagus banget, nggak jelek banget, masih bisa diterima kualitasnya. Cuman fokusnya agak lambat gitu ya. Kemudian kita coba kemampuan kamera depannya. Ini adalah hasil jepretan kamera depan dari Oukitel WP5 ya, dengan resolusi 5 megapiksel. Menurut saya resolusinya standar dan kualitasnya pun juga standar untuk harga sejutaan. Detailnya lumayan dapat ya. Cuman noise-nya itu cukup jelas. Jadi ya harus diterima, namanya juga smartphone murah.
Oke, berikutnya kita coba kualitas speaker dari Auditel ini. Kita coba untuk memainkan beberapa ringtone-nya. Ini suara ringtone dari Auditel WP5 ini cukup kencang ya menurut saya, jernih, dan ya mungkin untuk dengerin musik udah lebih dari cukup. Sebenarnya kapasitas baterainya ini 8000 mAh, jadi tampilannya jadi agak tebel. Saya belum mencoba apakah daya tahan baterainya memang sesuai dengan klaimnya apa enggak. Sepertinya sih real karena ukurannya yang cukup besar ini. Oke, mungkin impresi awal smartphone ini menampilkan tampilan yang wah. Kemudian bodinya itu benar-benar terkesan outdoor banget. Terus ini bodinya kuat, terbuat dari karet, tahan air, tahan debu, dan harganya terjangkau banget. Harganya cuma 1 jutaan aja saya beli di Lazada, dan impresi awal cukup lumayan. Jika dibandingkan dengan pesaing terdekatnya pun masih cukup bersaing ya. Oke, mungkin ini bisa dipertimbangkan bagi teman-teman yang pengen HP tangguh dengan baterai berkapasitas besar, dan tentunya konsekuensinya adalah layanan after sales-nya itu ya anggap saja HP goib, kita beli nggak ada after sales-nya. Karena kalau ada masalah di sini nggak ada service centernya, kita harus kirim balik barangnya gitu ya. Jadi kalau beli HP ini ya udah beli aja, nggak ada, anggap saja tidak ada garansinya. Oke, sampai di sini dulu impresi awal mengenai smartphone Auditel WP5. Semoga bermanfaat dan terima kasih.